Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham PTBA yang ternyata mengalami pertumbuhan 11% secara year on year. Jadi apakah saham PTBA ini masih menarik untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, untuk saham PTBA atau PT Bukit Asam Tbk ini mencetak laba bersih sebesar 3,23 triliun hingga triwulan 3 2024 atau naik 11%. Dan teman-teman juga bisa langsung ya mendownload laporan keuangan kuartal 3 sampai TBA melalui Stockbit Sekuritas secara langsung sehingga teman-teman tidak perlu lagi membuka website dari IDX Channel. Oke guys, jadi ada sekitar 99 halaman guys ya dalam laporan keuangan sampai TBA kuartal 3 2024 ini, tapi teman-teman akan sangat dimudahkan dengan mereview kinerja dari PTBA melalui fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas. Dan tentunya ini akan diupdate secara real time guys ya, setelah rilis laporan keuangan. Dan tentunya kita pun ya sebagai user dari Stockbit Sekuritas ini, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading, kita tentunya akan mendapatkan notifikasi ya setiap rilisnya laporan keuangan terhadap saham-saham yang ada di IHSG. Contohnya ada PTBA, TPMA, BNGA yang tadi saya sudah lihat guys ya kinerjanya sebagus apa. Oke guys, jadi untuk fitur QSAT ini bisa teman-teman akses ya dengan mendaftar di Stockbit terlebih dahulu dan saya sudah taruh linknya di kolom deskripsi seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham PTBA ini sudah diupdate guys ya. Yang pertama adalah dari net income, EPS dan juga revenue yang bisa teman-teman langsung lihat guys ya di QStat yang ada di Stockbit ini. Ya di mana revenue atau pendapatannya juga mengalami kenaikan secara year on year dari 8,8 triliun menjadi 11 triliun. Tapi dari sisi net income kita lihat juga mengalami pertumbuhan guys ya 11% dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliun ya, dan ini hampir 1,2 triliunan untuk laba bersih kuartal 3 2024 ini guys. Jadi ini akan sangat memudahkan kita guys ya, apalagi untuk teman-teman pemula yang baru belajar analisa fundamental saham gitu guys ya, maka fitur QStat ini cukup lengkap dan juga cukup membantu seperti itu. Oke guys, jadi meskipun ya secara year on year ya guys ya ada potensi penurunan laba bersih ya secara annualized atau full year 2024, tapi kita melihat bahwa pada kuartal 3 2024 ini laba PTBA malah mengalami kenaikan gitu ya. Dan kita harapkan kuartal 4-nya nanti laba bersihnya juga bisa naik lagi. Karena tentunya net income itu akan terrealisasi juga terhadap EPS-nya atau earning per share, dan dari EPS yang mengalami kenaikan ini maka ada potensi dividen dari PTBA juga bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Tapi nanti kita akan prediksikan juga ya untuk dividen 2025 saham PTBA ini untuk teman-teman. Secara valuasi PE ratio saham PTBA di harga saat ini adalah 7,6 kali dengan PBV 1,64 kali. Nah, pairnya ini akan mengalami kenaikan jika laba bersih PTBA-nya turun. Jadi kalau misalkan laba PTBA-nya turun, maka price to earning ratio-nya ini akan naik sehingga valuasi dari PTBA akan semakin mahal. Tapi untungnya kuartal 3 ini malah bagus guys ya, ada peningkatan dan juga pertumbuhan 11% secara year on year-nya. Lalu dari sisi profitabilitas, kita lihat untuk net profit margin di angka 10,87% dan ini masih oke. Lalu kita lihat juga memang PTB ini rutin bagi dividen ya, meskipun dividennya hanya satu kali saja dalam satu tahun. Dan terakhir bagi dividen di 21 Mei 2024 dengan yield 13,87%. Dari return on asset 13,8% dan return on equity 27,5%. Sehingga kita melihat secara fundamental PTBA ini kinerjanya bagus dan fundamentalnya juga oke ya, terutama untuk dividen investing. Dan hari ini ternyata harga saham PTBA itu perlahan-lahan mulai recover kembali, yang mulai naik lagi, sehingga kita melihat adanya tanda-tanda bullish reversal. Dan ketika video ini dibuat, harga saham PTBA itu di Rp2.870 per saham atau naik 0,7 persenan guys. Oke guys, dari sisi historical pembagian dividen ya, dividen dari PTBA ini memang cukup rutin dan bahkan di tahun pandemi pun di 2020 PTBA ini masih bisa bagi dividen. Ya meskipun untuk tutup buku 2020 ya dibagikan sebagai dividen di tahun 2021, kita melihat dividen dari PTBA ini sempat turun cukup drastis ya, dari Rp326 per saham menjadi Rp74 per sahamnya. Tapi it's okay, kita cukup apresiasi ya karena di tahun pandemi pun PTBA ini ternyata masih bisa bagi dividen.
dividen. Dan ketika harga acuan batu bara sedang tinggi-tingginya dan laba bersih PTBA juga sedang naik ya pada tahun 2021, pembagian dividen di tahun 2022 dan 2023 kita lihat terus mengalami peningkatan seperti itu. Jadi cukup fair ya untuk PTBA ini, ketika laba bersihnya tinggi, maka potensi dividennya juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika laba bersihnya turun, maka ada potensi dividennya juga turun dan tentunya ini akan disesuaikan ya oleh manajemen dari PTBA itu sendiri. Oke ya, langsung saja kita akan prediksikan ya untuk dividen dari saham PTBA di harga saat ini Rp2.870 per saham. Nah, karena kemarin di tahun 2024 ini guys ya, bagi dividen dengan DPR hanya 75% dari tutup buku 2023 ya, maka untuk dividen payout ratio juga bisa bervariasi nih guys, kisaran 75 sampai 100%-an. Nah, jika DPR-nya 75% dengan estimasi full year EPS-nya Rp374 per saham, maka dividen di tahun 2025 dari saham PTBA adalah Rp281 per saham atau dividen yield-nya mencapai 10%-an. Tapi jika PTBA ini kembali membagikan dividen payout ratio itu 100% guys ya dari laba bersih, alias semua laba bersihnya dibagikan sebagai dividen ya, seperti tahun 2022 dan tutup buku 2021 lalu, maka untuk dividen PTBA ini berpotensi mencapai Rp374 per saham dengan yield 13% di harga saat ini. Jadi kisaran 10-13% guys ya, tergantung dari DPR yang dibagikan oleh PTBA itu sendiri. Nah, kalau menurut saya, dengan harga saat ini guys ya di 2.870 dan nanti kita akan lihat juga secara teknikal. Secara teknikal upside-nya masih tersedia dan masih oke, kita masih bisa mendapatkan capital gain juga ya dari PTBA selain dari dividennya. Dan untuk dividen yield 10% di harga saat ini saya rasa masih sangat oke dan masih cukup menarik juga ya untuk dividen investing. Per tahun dapat 10% plus ada potensi capital gain, saya rasa ini menjadi saham yang menarik. Nah, tapi pertanyaannya, jika nanti kita bandingkan dengan saham batubara lain yang juga rutin bagi dividen, misalkan kita bandingkan dengan BSSR, GEMS, Adro, dan lain-lain, apakah PTBA ini masih unggul guys dari sisi dividen yield-nya atau malah berada di bawah dividen yield saham batubara yang lainnya. Nanti kita akan bandingkan ya guys ya dengan saham batubara lain. Nah, sejauh ini kita melihat guys ya bahwa ada kisaran dividen yield 10 sampai 13%-an ya guys ya, tergantung dari dividen payout ratio-nya atau DPR-nya yang bisa dibagikan oleh saham PTBA, seperti itu ya. Cukup menarik, nanti kita akan bandingkan guys ya, bersama dengan Adro, ABMM, ITMG, UNTR, GEMS, BSSR, dan lain-lain ya, terkait dengan saham mana nih yang lebih bagus untuk dividen investing, seperti itu. Oke, yes, dari komposisi pemegang saham ya untuk PTBA, di sini untuk pengendalinya adalah PT Mineral Industri Indonesia atau Main ID memegang 65,93%, lalu ada porsi masyarakat 32,76% dan ada saham treasury 0,5%-an. Nah, jadi dividen ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kepentingan pengendali. Jika ada kepentingan pengendali untuk bagi dividen besar dengan DPR yang juga mungkin ya bisa 100% ya dari laba bersih semua dibagikan sebagai dividen, ya jika ada kepentingan ya dari pengendalinya, maka itu bisa terjadi guys. Nah, itulah yang menjadi faktor penting ya dari pembagian dividen. Terkait dengan holding composition, kita lihat investor asing sudah mulai menambah porsinya dari sekitar 9,9% dan untuk saat ini menjadi 10,83%. Sedangkan porsi kepemilikan domestik ya atau investor lokal ini kita lihat ada sedikit penurunan ya dari 23,79% menjadi 22,9%-an. Untuk saham PTBA di 30 September 2024 lalu ternyata jumlah pemegang sahamnya ini berkurang 11.340 investor dan sehingga kita cukup yakin ya bahwa kenaikan harga saham PTBA ini akan sangat mudah guys untuk dinaikkan ya, terutama jika investor asing mulai melakukan akumulasi seperti itu. Kita akan review juga PTBA ini secara teknikal yang mana hari ini ya sempat turun ke area low di 2.800 tapi di pukul 14.40 hari ini PTBA bertengger di Rp2.870 per saham. Nah, jadi penurunan PTBA ya dari sekitar 3.150-an ini sempat ya guys ya mencapai di support MA 150 ya di 2.775. Tapi ternyata ada rejection dan mulai naik lagi nih setelah rilis kinerja kuartal 3-nya. Jadi untuk saham PTBA kemarin juga sempat breakdown ya di bawah support MA 50, namun dengan rejection yang terjadi hari ini kita cukup yakin bahwa PTBA dengan dia berada di zona oversold atau jenuh jualnya
ada peluang untuk PTBA bisa bullish reversal ataupun ya berpotensi mengalami kenaikan kembali. Seperti itu ya, dan kita pun berharap seperti itu. Agar teman-teman yang sudah ambil di harga saat ini di 2.800-an, teman-teman juga bisa mendapatkan cuan dari capital gain-nya. Kita akan coba lihat guys ya akumulasi yang terjadi kemarin, karena kemarin kan sempat doji ya meskipun ada koreksi 0,7%, tapi sebenarnya kemarin itu cukup netral guys, antara akumulasi dan distribusinya cukup netral ya untuk perdagangan kemarin. Tapi kita lihat di sini beberapa investor asing juga ada yang melakukan akumulasi dan beberapa ada yang melakukan distribusi juga. Tapi overall memang ini cukup imbang, tapi asingnya ada net sell ya sekitar 2,5 miliaran. Jadi untuk sampai TBA kembali lagi guys ya, kita akan coba lihat upside-nya. Karena ini ya seperti yang tadi saya katakan ya cukup menarik. Yang pertama adalah dividen yield-nya bisa mencapai 10 sampai 13% dan potensi kenaikan harga sahamnya jika kuartal 4 nanti pun ternyata Q4-nya bagus, maka PTBA bisa saja naik ke area yang lebih tinggi ya, naik ke level yang lebih tinggi seperti itu. Untuk kenaikan saham PTBA ada upside sekitar 9,7% ya, sampai di Rp3.150 per saham dan kita berharap PTBA bisa naik ke level yang lebih tinggi. Untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah di 2.400-an, silahkan lanjut hold, baik itu untuk dividend investing ataupun invest jangka panjang, seperti itu. Oke guys, menurut saya saham-saham batubara cukup menarik ya, jika laba bersihnya ternyata mengalami kenaikan, maka ada potensi pembagian dividen yang jauh lebih besar. Untuk harga acuan batubara sendiri kita lihat guys ya, ada sedikit kenaikan 0,52% di level 145 USD per tonnya. Dan semoga saja harga acuan batubara ini juga terus mengalami uptrend ya. Dan sejauh ini juga memang posisinya untuk harga coal ICE Newcastle ini masih cukup uptrend. Oke guys, selalu terkait dengan MIP ya guys ya. Pemerintah buka suara soal nasib pembentukan MIP batubara yang ini tentu saja sentimennya akan sangat positif untuk saham PTBA ya guys ya. Seperti itu. Nah, lalu apa nih yang kita tunggu ya dari MIP ini? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan kabar terbaru dari rencana pembentukan Lembaga Pungut Saluran Iuran Batubara RI atau Mitra Instansi Pengelola atau MIP Batubara. Pembentukan MIP yang sudah direncanakan sejak tahun 2023 itu masih belum berjalan hingga pemerintahan berganti. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba ESDM Surya Herjuna mengungkapkan bahwa ini rencana pembentukan MIP Batubara masih menunggu tanda tangan Presiden RI Prabowo Subianto yang nantinya akan tertuang dalam peraturan presiden atau Perpres. Nah, jadi MIP ini ya tentu saja akan menjadi Perpres ya guys ya, yang harus ditandatangani dulu nih oleh Bapak Presiden kita yakni Prabowo Subianto yang nantinya akan segera dilaksanakan. Dan kembali lagi, ini akan menjadi sentimen yang sangat positif untuk saham PTBA. Oke guys, sejauh ini PTBA masih sangat menarik ya, terutama untuk dividend investing. So, kalau menurut teman-teman ada saham lain yang lebih menarik lagi, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, untuk teman-teman yang ingin mendownload dan juga menggunakan Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.